يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'du. Hadratil kiram, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Habib Soleh, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, segenap undangan, karyawan-karyawati Dinas Pendidikan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini atas segala rahmah, taufik, hidayah, dan inayahnya kita bisa bermuwajah kembali dalam rangka
peringatan Nuzulul Quran yang dilaksanakan pada hari Selasa 19 April 2022 bertepatan dengan 17 Ramadan 1443 Hijriah di Masjid Pendidikan Kabupaten Jombang. Salawat dan salam tersampaikan kepada penghulu anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang dalam ad-dinul Islam wal iman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Diawali dengan pembukaan Mahalul Qiyam, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hikmah Ramadan, doa penutup. Mengawali kegiatan pada malam hari ini, mari kita melafalkan Ummul Quran, memohon kepada Ilahi Rabbi agar diberikan keberkahan dan ridhonya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita bertawasul memohon syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah dengan Mahalul Qiyam diiringi Gub Hadrah dari SMP Negeri 3 Jombang, juara 1 Festival Lomba FLS 2N SMP se-Kabupaten Jombang. Disilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد من الطلق برب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. حل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك يا حبيبي يا محمد اللهم صل على محمد. يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وأتاك العود يا بقي مرحبا مرحبا وتذلل بين يديك مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مشيت المحامل ودنا دولي رحيلي جئتهم والدم أسائل قلت كيف لي يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس أزكى منك صلاة قلت يا جد الحسين وعليك الله صلى
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا طلع البدر علينا علينا وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Kami aturkan terima kasih kepada grup Hadra dari SMP Negeri 3 Jombang. Hadirin yang kami hormati, peristiwa penting dalam Islam di mana pada malam Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang telah menjadi pedoman bagi umat Islam. Untuk acara selanjutnya, marilah dengan seksama kita ikuti sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang kepada Bapak Senen, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Dr. Andes Habib Soleh dari Peterongan ya. Oh dari sampean ngapunten. Kalau tak ngerpek rien, undangane kuwadah. Mungkin boten sebene protes nanti. Yang hormati Ketua PGRI Kabupaten Jombang, yang hormati Dewan Pendidikan Jombang,
Yang kami hormati kepala sekolah baik dari SMP negeri maupun swasta, kemudian juga termasuk dari SD, pengurus MKKS SMP swasta, kemudian juga dari forum IGTK Himpaudi, dan juga dari forum PKBM, kemudian juga dari FKKS, kemudian dari Bapak sekalian, terutama tim kami yang ada di Dinas Pendidikan, baik dari Pak Sekdin, kemudian juga dari Bapak dan Ibu Kabid beserta pejabat struktural, dan yang terakhir ini wajib disebutkan juga niki dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Kalau tidak sebutkan nanti bahaya, Mbak, diprotes kalau nanti. Dan juga dari anak-anak kami dari kelompok Adra SMP 3 Jombang yang insya Allah sudah berprestasi di tingkat Kabupaten Jombang, kami sampaikan selamat atas binaan Mas Sinten nih, Pak Sinten, Pak Eko, Pak Eko, Ini patut kita apresiasi. Tentunya ini tidak terlepas dari program Mulok ya, sehingga di beberapa SMP paling tidak sudah ada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan harapan kita. Hadirin undangan yang kami muliakan, puji syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan yang semata pada malam hari ini kita berikan kenikmatan yang sangat luar biasa, baik nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga nikmat panjang umur dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam rangka memperingati Nuzulul Quran 1443 Hijriah. Terlupa tadi Pak Joleni ya, Ketua Takmir. Karena kalau melihatnya kabit bukan ketua takmir. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan juga seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini di Masjid Pendidikan dalam majelis yang sangat mulia ini tentunya akan mendapatkan pahala sesuai yang dengan kita inginkan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang hormati, pada kesempatan ini kami sungguh di luar biasa ya. Artinya ketika kami ditugaskan di Dinas Pendidikan, tadi pagi sudah akan sampaikan pada teman-teman dari forum FKKS TKSN, ternyata kebersamaan keluarga besar di Dinas Pendidikan ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya selaku warga baru dan juga ingin menjadi bagian dari keluarga panjenengan semua, cukup bangga dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Salah satu buktinya adalah terkait dengan pembangunan masjid yang menghabiskan dana 3,5 miliar ya Pak Jum ya. Jenengan bendara ya. Bendara klinik ya. Rien. 3,5 miliar itu artinya yang dicatat, tetapi yang tidak dicatat juga banyak. Artinya kalau itu tanpa kekompakan, kebersamaan dari Bapak dan Ibu sekalian, kami yakin ini tidak bisa diwujudkan. Ini mungkin satu-satunya masjid yang donatur utamanya adalah dari Bapak dan Ibu guru juga PNS yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan ya. Sehingga ini juga menjadi inspirasi dari Bupati ketika meresmikan masjid ini
beliau juga menginginkan terkait dengan pembangunan masjid yang ada di Pemda. Karena saking bangganya melihat dinas pendidikan, artinya sekupnya kecil dibandingkan dengan keluarga yang ada di Pemda, akhirnya Pemda juga pengen membangun. Mudah-mudahan boten mangkrak ya, belum selesai. Kemarin ditarget 5 bulan selesai. Tapi kami paham yang namanya masyarakat banyak, orang banyak, itu tidak mudah mengaturnya. Kalau sesuai rencana insya Allah 5 bulan selesai dengan anggaran kurang lebih 5 miliar. Tetapi karena banyak masukan, banyak saran, sehingga yang rencana donatur itu ditetapkan tiap bulannya dikembalikan sukarela. Dan ini sudah selesai, artinya sudah habis dananya. Sudah habis. Kubahnya saja kurang lebih habis 850 juta. Finishingnya belum. Mudah-mudahan nanti juga Pak Sekda yang baru, Pak Agus, tadi juga sekaligus mohon izin tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena tadi sore baru pulang dari Bali dan insya Allah juga ada acara, sehingga titip salam pada panjenengan semua. Itu yang pertama terkait dengan kebersamaannya. Kemudian juga takmirnya juga, ketua takmirnya juga sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Sulani ya. Artinya selama bulan Ramadan ini insya Allah tahun lalu sudah dilakukan. Tahun ini juga ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga besar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Jombang. Mulai kegiatan khotmil Quran, kemudian tarwehnya, termasuk tadi pagi juga ada kegiatan santunan anak yatim. Inilah yang kami menjadi bangga menjadi bagian dari keluarga panjenengan semua. Itu tanpa kesadaran, tanpa dukungan, termasuk juga program dari takmir. Insya Allah masjid yang cukup megah kemudian besar ini pada saat bulan Ramadan ini sepi, tidak ada kegiatan, nanti justru dipaido oleh masyarakat. Masjidnya api iso membangun masjid tapi tidak bisa memakmurkan masjidnya. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan masih berjalan baik tadarus, kemudian juga sholat tarawih yang sudah dijalankan oleh ketua takmir. Kami juga cukup bangga dengan kegiatan itu, walaupun kami tidak setiap saat mengikuti. Insya Allah mungkin 5 kali mengikuti ya. Kemudian yang berikutnya sekalian, pada kesempatan ini kami tentunya juga berharap pada panjenengan semuanya, kalau kita berbicara masalah program pemerintah, ini sebenarnya adalah program kita. Ada berapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan tugas dan fungsi kita, terutama dalam rangka mencerdaskan putra-putri kita dan menyiapkan generasi muda pengganti kita. Ada satu program yang harus kita persiapkan. Yang pertama terkait dengan sekolah penggerak. Insya Allah Bapak Ibu sekalian lebih paham dari saya. Sekolah penggerak dengan kurikulumnya adalah Merdeka Belajar. Apakah ini nanti juga akan lebih baik? Kita harus yakin. Tentunya pemerintah ketika membuat program, merubah kurikulum, kemudian membuat metode proses pembelajaran, sudah melalui kajian yang sangat panjang. Dan mari kita dukung. Kalau kita berbicara pemerintah, berarti juga berbicara kita. Artinya kita selaku ASN, selaku Bapak dan Ibu guru adalah sebenarnya juga bagian dari pemerintah. Sehingga harapan kami tentunya sama. Ketika pernah punya program terkait dengan sekolah penggerak ini apa? Tentunya juga ingin kualitas pendidikan kita, baik dari sisi karakteristiknya, kemudian dari kemajuannya, kemudian juga dari mempunyai daya saing, kemandiriannya. Ini sebenarnya yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang. Karena jujur terkait dengan kualitas pendidikan kita, contoh yang paling konkret ketika kita sudah lulus baik dari perguruan tinggi ataupun dari
SMA dan sederajat, ternyata tenaga kita kalah bersaing dengan negara-negara lain. Ini yang harus kita akui. Sehingga kami titip program ini mudah-mudahan nanti juga bisa dilaksanakan dengan optimal. Tentunya dengan semangat yang sama, dengan kebersamaan yang sama, dan juga ketika ada persoalan perlu kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya terkait dengan program COVID, bukan program ya. Artinya yang kemarin sudah mengalami penurunan beda dengan kemarin jenis yang Delta sekitar bulan Juni sampai Oktober 2021 ketika penderita COVID ini banyak yang meninggal dunia. Sekarang sudah berubah menjadi virusnya virus Omikron. Tetapi harapannya pemerintah sama. Ternyata terkait dengan data yang terkait dengan virus Omikron kemarin, kami coba tanya kepada Pak Budi yang dulu pernah di Dikbud juga, sekarang di Dinkes, yang meninggal itu rata-rata belum vaksin. Ini yang berarti menjadi catatan bagi kita semuanya. Ternyata saya tanya, Pak, apa ada yang meninggal dengan virus Omikron yang baru itu? Ternyata banyak juga. Tetapi mungkin pemberitaannya tidak seperti waktu Delta kemarin. Dan Delta memang sangat banyak. Saya tanya penyebabnya apa Pak kira-kira? Karena belum rata-rata belum vaksin. Oleh karena kami berharap vaksin yang pertama cukup bagus, presentasenya adalah 96. Kemudian vaksin yang kedua 77% dari target, dan yang ketiga ini baru 30%. Makanya kemarin ketika ada jadwal tarweh keliling oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di sana selalu disiapkan juga vaksin. Saya nyuntulung, termasuk mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini belum vaksin yang ketiga, monggo kita ikut vaksin. Insya Allah tidak sakit, insya Allah tidak sakit. Vaksin booster. Kecuali yang tahap pertama dulu, yang digunakan untuk nakes, itu saya percaya setelah divaksin paling tidak 3 hari tidak bisa bangun. Tapi sekarang katanya informasinya dosisnya diturunkan. Kalau dulu mungkin 100%, sekarang 50%. Sehingga begitu divaksin insya Allah tidak ada dampaknya. Termasuk juga anak-anak kita. Kemarin sudah edaran dari Pak Sekda yang usia 6-11 tahun pada saat belum ikut vaksin ini tidak bisa mengikuti pelajaran tatap muka. Bapak dan Ibu guru, kami yakin bagaimana keluhan orang tua ketika proses pembelajaran secara virtual, secara jarak jauh, rata-rata kan sambat ya. Artinya terkait dengan proses penyampaian materi insya Allah bisa diterima. Tetapi terkait dengan bagaimana kita membentuk karakternya, kemudian kepribadiannya, sikapnya, ini tidak bisa secara virtual. Inilah peran dari Bapak dan Ibu guru yang baru dirasakan oleh orang tua ketika beralih fungsi menjadi Bapak dan Ibu guru yang ada di rumah. Rata-rata kewalahan. Itu baru menghadapi satu anak ya. Kalau sekolah sampai kelasnya mungkin 30, 20, tentunya juga tambah sulit. Kemudian yang ketiga juga program musim penghujan. Kebiasaan rutin di Mojagung selalu banjir, tapi kawasan tertentu terutama Mojagung, Sumbita, sealiran sana, dan juga di Bantar dan di Pelosok, saya tolong ini yang terkait dengan puting beliung. Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya menyesal itu pasti di belakang ya. Di belakang. Ketika ada pohon di pinggir rumah, eman-eman ikut pelam ikut pas panen isowo, atau mungkin juga rambutan. Tapi ketika membahayakan silahkan nanti juga dipotong. Daripada nanti dipotong angin, akhirnya terserah anginnya diarahkan kemana potongannya. Pasti juga akan kena rumah kita. Termasuk juga faktor keamanan. Pada saat bulan puasa biasanya tingkat pencurian juga meningkat. Kita tidak boleh yakin bahwa kondisi kita, lingkungan kita aman. Karena kebutuhan yang tentunya ekonomi sekarang juga belum pulih, ini memicu terkait dengan angka kriminalitas yang ada di kita. Kemudian juga kami sampaikan sekalian pada kegiatan malam hari ini, insya Allah kita semuanya sudah sangat paham
bahwa di dalam Al-Quran di sana ada petunjuk-petunjuk, kemudian juga ada aturan-aturan, ada tuntunan-tuntunan dalam kehidupan. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga pada malam hari ini Ketua Takmir mengagendakan kegiatan Nuzulul Quran ini tujuannya adalah introspeksi bagi diri kita sendiri. Mari kita jadikan cermin pada malam hari ini. Apakah kira-kira kita sudah melaksanakan apa yang menjadi isi dari kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Habib Soleh ini menjadi inspirasi bagi kita. Kami berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini tentunya nanti pada muara akhirnya adalah meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan akhirnya. Kalau yang nuturi Pak Zuleni mungkin nggak mempan. Koncone dhewe Pak Zuleni nggih. Napa malih kula tambah belas paling nggih. Tapi insya Allah nanti kalau Pak Kiai, insya Allah dari Kiai Habib Soleh nanti memberikan tausiah kepada kita, sedikit banyak kami yakin pasti nanti juga akan berubah ketika kita belum sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran itu. Bapak dan Ibu yang hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas semua yang sudah panjenengan lakukan, terutama dari takmir. Tadi sebenarnya rencananya kurang lebih undangannya sekitar 350. Dari Mbak Tini menyampaikan Pak kemarin sampai 500, kita batasi 350. Tetapi kami yakin manusia hanya pandai berencana, tapi insya Allah Allah yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Dan orang-orang yang hadir di kegiatan pada malam hari ini, panjenengan semuanya termasuk orang-orang yang terpilih dan pilihan. Sehingga dengan kondisi apapun mau berkenan hadir, mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan juga dicatat oleh Allah SWT sebagai amal dan ibadah kita semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada yang tidak berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada acara inti hikmah Ramadan dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah dengan menghadirkan pembicara Bapak Dr. Andes Kiai Haji Habib Soleh, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Quran Jombatan Kesamben Jombang. Dimohon dengan hormat sekaligus memimpin doa. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini PR yang pertama saking Gus Ufron. Ketika nanti jawabnya ternyata kurang bener, tolong cak benerno, lurusno. Soale ature Ustadz Samsul pojokane kok wa adhironna lama ta'rifil lada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abri hajjaka wa khaf aqimah wa fi siwaha min hurufin nadhimah tibthum masil rahman tafus tifdani'am daksu adhonin zur syarifalil karom.
Lah nek ana jawab waalaikum salam, nggih, tolong. Itu ibu yang cantik tadi itu yang mana 100, tapi tadi enggak disuarakan. Atau belum buka. Nggih, waalaikumus idgham syamsiyah. Ngoten Pak Amin nggih. Niki pembina kula soalnya. Kula wangsuli tes. Jika 1 kali lagi ternyata masih salah, harus dan wajib untuk dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 100 semuanya rata-rata. Naik pangkat sedoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sanati hadis, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu ma u'tis sa'ilin. Al hadis au kama qala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para sepuh, harus yang saya dahulukan ini. Para kiai, ibu nyai ada tadi di luar, pembina saya mulai kecil. Bapak pimpinan, khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang beserta seluruh jajaran beliau, baik yang ada di dalam, artinya di kabupaten ini maupun yang di bawah sana, kecamatan, desa dan sebagainya, yang kami muliakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya berbahasa Jawa dicampur. Senengane Cak Gufron ini campur aduk. Sak sampunipun kawula, biar Pak Miftahur tidak ngerti, ngaturaken puji syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semuanya ini senantiasa mendapatkan hidayahnya, rahmahnya, yang akhirnya menjadi orang yang, kata beliau Bapak Senen tadi, menjadi orang yang senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian Bapak Ibu? Tiyang niku lek sampun angsal hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, masyotah waduh posisi omah karo masjid. Nek wis krungu adzan utawa wis mlebu waktu salat maktubah,
mesti berangkat. Soalnya oleh hidayah. Tapi senajan omahe cedhek karo masjid, bahkan tonggo tembok mepet tembok. Oke, kok krungu adzan tambah mlungker. Apa meneh isu? Assalatu wassalamu alaik. Suarane sapa sih? Bengak. Gak aru. Cakut mulai teko ngelembur nok dinas pendidikan iki mau. Malah selemot diangkat ke atas gede nutupi kuping. Nauzubillah. Nggih. Iki biasa sing guyu biasanya ya roh. Goleng dirangkul, bantal dipapakno. Soalnya durung oleh hidayah sangkersanipun Gusti Allah. Milo ini sesulit apapun pekerjaan, secapek apapun ketika merasa bahwa itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena perintah dan kewajiban, semata-mata karena memang oleh hidayah Gusti Allah terus dilakukan. Niki yang pertama. Yang kedua, muga-muga kula panjenengan sedaya niki saged nyonggek rahmati Gusti Allah. Rahmati Gusti Allah niki bukan untuk orang-orang pejabat saja, bukan untuk orang-orang yang kaya saja. Bahkan semua dari kita ini sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk nindakaken haji. Itu artinya sudah. Sehingga kalau ada istilah, lah kok enggak berangkat haji, kok dhisik sik ngetek iki lho, anakku sik loro durung mari kuliah. Salah. Kok dhisik ngentekno nyelesaikan kreditan mobil kuwi durung mari. Salah. Apalagi dijawab nunggu panggilannya Nabi Ibrahim. Sudah kita ini berarti wis dicepakno rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibarat di depan itu mangga. Ono wit pelem, ono kates, tibane warnane wis kuning, yang artinya wis mateng. Apa bisa mangga yang wis mateng, kates sing wis mateng iku teko nang gone piring suguhan seperti gedang ini? Mboten saged. Dan itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Terus pun bicarane nyongke rahmat satu. Antakuna hubbat du'a. Kula panjenengan sedaya kedah demen cinta donga njaluk nanggone Gusti Allah. Doa yang pertama adalah as-sholatu huwa du'a. Salat iku donga. Bahkan di dalam salat itu ada bacaan-bacaan doa yang kadang-kadang kita itu nyepelekan. Misal Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, diwaca. Itu dibaca, ojo sampai sholat kaya aku no omah traweh niki wong ngapunten kula nggih memang orang desa itu sesuai dengan kesenangannya makmum utawa jamaah. Begitu saya masuk sini, masya Allah, eling sholat nang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sinten imamnya niku, masya Allah. Muga-muga ibadah kita hari ini dan selama Ramadan ini begitu juga sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama malam hari ini tadi, sholat yang bacaannya luar biasa. Niku eling teng Masjidil Haram. Itu dibaca. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Tidak cukup dengan subhanallah azim subhanallah Allah juta-jutit gitu. Itu doa. Terutama lagi kepada anak didik kita, ojo sampai dibiasakno salat iku jutit. Pun. Yang pertama. Ndak iso ndonga, kate berangkat ke kuliah anak. Tidak cukup dengan modal uang.
biaya mobil siap tekon nangone sing sepuh bae kiyaine gurune dipamitno njaluk barokai Fatihah niki putra kula. Begitu juga ada SK naik jabatan, ibu niki kula angsal amanah yang berat nyuwun tambahipun barokai Fatihah donga dan seterusnya. Iku nyonggek rahmat yang pertama. Yang kedua, antakuna hubbal mau'izatil hasanah. Harus cinta demen nanggone nasihat-nasihat dari siapapun, terutama dari para wong tuwa lan guru. Nek bocah cilik nanggone wong tuwa niku mboten nasihat, kaya kula ngeten iki. Ngelingno bu menawa ana laline. Kados niki wau nggih, Pak Senen niki masih berarti manusia. Buktinya lupa, tidak berikan penghormatan kepada ketua takmir masjid. Itu salah satu tanda manusia adalah punya lupa. Termasuk saya juga barangkali ketemu sahabat kok lali gak nyopo Habib saiki sumbung yo, salaman tok gak gelem sepurane berarti sik menungso. Salah satu lagi tanda manusia, memanusiakan manusia. Ketika Pak Gufron ke rumah, Pak Ion ke rumah, Pak Amin ke rumah, tak cepatno, saiso-isoni. Tapi begitu saya di sini, tiba nih posisi yang berbeda, ngombe tok ono jahe, ono putih, ono iki kira tak ombe kabeh, geragas temen apa iku. Ora tau ngombe ngono pikne. Mau'izatil hasanah. Yang nomor 3, antakuna hubbal muhasabah. Koreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum dikoreksi orang lain. Ojo gampang nyalano wong tapi grayaono dhisik jarene wong Jawa ngapunten nggih jitokmu. Lah yo aku iki lho nggone dinas pendidikan bagian iki wis 3 tahun gak naik-naik pangkat golonganku, sementara yang satu ini baru mancik 3 wulan wis ono apa sakjane. Iku jenenge koreksi orang lain, bukan koreksi dirinya sendiri. Ya ini. Tapi lah pinter ngoreksi diri, insya Allah akan ketemu dengan ini. Oh, kekurangan saya di sini dan sebagainya. Maka iki perintai Gusti Allah, rahmat mudun. Yang nomor 4, antakuna hubbas shadaqah. Cinta demen karo sedekah. Ketemu konco, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, senyum. Jangan sampai kita itu mati sebelum meninggal dunia. Assalamualaikum. Salam. Pak, badhe wonten perlu kula Pak niki. Iya, nang kantor. Niki dos pundi Pak niki saestu. Iya, gak iso meneh iku. Iku cek kakune, iki menungso ta mayit. Nek mayit kok sinanggone donya, berarti mati sebelum meninggal dunia. Ngapunten, mboten ngrasani. Kula niki nanti diperintah kalian Gus Mujib. Saya dipethuk ana anu ya nanggone undar ya. Aku njaluk tolong. Iki sampekno pedhukono iki sampekno ya. Omongno tak enteni ngene. Begitu ketemu turun dari mobil, assalamualaikum. Salam. Pak, niki wonten anu titipan pesanan saking Gus Mujib niku dadi sampaikan. Bayu so, aku ana acara meneh iki. Meneh ya karo aku ya. Oh, nggih pun. Untung di video sama anak buah saya. Gus ngapunten kenyataannya demikian. Loh, karena saya juga manusia, tidak dimanusiakan melalui saya. Besok ada SK turun dari jabatan. Nah, makanya senyum adalah sedekah. Termasuk wong lanang ngekeki nang nggone bojo, iku ya sedekah. Dene kok wong wedok misyo poso-poso ngene iki
Kok tawa nanggone sing lanang? Pak, mboten sampe azannya. Mboten. Kula kepingin sedekah. Oke, nggih termasuk sedekah. Niku tawa ganjaran kudu dikei pahala. Lah ngoten nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalu menika kula disuwun menyampaikan tausiah tentang nuzul Quran. Wis gak usah judul-judulan. Tambah bingung kula. Kenapa demikian? Ya napa? Rajulun minal kirami indana, umpama gak ana kata-kata iki Sayyidina Ali. Nggih, rajulun minal kirami indana, kula mboten kersa. Tidak mampu dan tidak siap. Bahwa duduk sing menyampaikan ini yang lebih alim, tapi yang mendengarkan hadirin hadirat inilah yang lebih alim. Ibaratnya wong main sepak bola. Marakona wis ternyata karek nendang tul tok gak iso mlebu. Sing ngomong goblok sapa? Arek cilik ya sok goblok. Sing nonton padahal dhewe aja maneh kok nendang. Nyaduk ngarep tok gak iso. Mila saking atas dasar inilah saya berani untuk menyampaikan minangka diajari Bapak Kiai Haji Julaini Bapak Senen untuk belajar pidato. Tak kongkone Habib Iko wong arek iko yo ketua forum PBM Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sing ana pengangkatane gak ana pembubarane sampai saiki. Pak Senen ketua TBM forum tahu diangkat Pak Yoto dilantik hubo. Tapi marun ono acara workshop Jogja berangkat, workshop pundi Malang berangkat, Batu berangkat. Lho sampai saiki terus opo sing tak tanggung jawab nih? Orang tahu dibubarno. Ya alhamdulillah, muga-muga wis ono gantine ngoten tok. Tanpa harus penyerahan serah terima jabatan. Niki. Lah, niki wau termasuk juga bahwa saya dipanggil kiai. Pak Fatihur, kiai nek kabeh ditelok. Cak kitab Fathul Jari. Kata orang di dalam kitab Fathul Jari, kiai ono telu. Siji kiai jarene. Nah ini jarene kiai. Jarene kiai. Yang nomor 2 rumangsane kiai. Rumangsane kiai, awake iki rumangsane kiai. Mlaku iku dikene ngene-ngene. Lek gak disungkem iku rotok ngamuk didik. Mari aku ki kiai, aku kiai. Iki berarti rumangsane kiai, padahal dudu kiai. Nah, nomor 3 kiai hakikate. Ancen misyo ketok gede bles, kadang-kadang kupiahe miring ini bareng. Ya, klambine ya wis ngono iku, tapi sesungguhnya alim, makanya gak oleh gampang ngremehno nanggone ketoke zahira koyo ngono, tapi kadang-kadang alim. Lah ngoten nggih. Lah kula mboten saged menyampaikan tentang koyo kiai mboten. Yang jelas ini adalah nuzul Quran. Salah satu di antaranya tengajeng sampun kula aturaken. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu. Niki Allah lho. Dawuh Gusti Allah lho niki. Olehmu, kepadamu, kamu siapa? Ya wong Islam kabeh. Gak cilik, gak remaja, gak tuwek. Kabeh diperintah Gusti Allah. Tartilah dengan benar. At-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Coba. Jadi perintah Gusti Allah nanggone kita ini adalah wacan Al-Qur'an wong Islam dengan tartil. Lah ya apa aku biyen sik cilik aku gak duwe, wong tua gak pendidikan, gak ana kesempatan. Aku saiki wis dinas koyo ngene iki mosok esuk. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa meneh dadi imam. Lho kok ngoten? Arkanul qiraah. Rukune wong maca Quran niku siji adalah sihhatus sanad.
Pak, Bu, Jubi satu ini. Sihhatus sanad. Kudu saksanate. Kudu jelas gurune. Tekon ndi gurune iki? Sapa gurune? Ngapunten. Tekon ndi gurune, sapa gurune? Saya ngaji pada Ustaz, Kiai Imam. Kiai Imam Ghazali teko Baye Dahlan. Baye Dahlan teko Mekah. Sambung sampai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten. Lah nek umpama Pak Gufron kok ngaji teng kula umpama. Berarti Pak Gufron adalah sanadnya dari saya dari Mbah Imam terus podo. Rukun adalah dikerjakan pada saat melaksanakan pekerjaan. Nah, dadane belajare teko ngapunten nggih sakniki niku HP. Napa sah? Senajan HP itu dari saya enggak bisa. Misalnya cara sakniki virtual, napa? Virtual. Karena di saya enggak ada virtualan. Enggak duwe kanggo tuku paketan. Wis. Dadi wingi pandemi ya sekolah terus. Tapi dengan cara yang sangat ketat ngoten kula. Pak Kiai ini ojo ditiru, dablek. Kula niki dablek ojo ditiru. Tanggal 7 mesti berangkat umroh, itu poso. Balik gara-gara vaksin, Kak. Ketangkep pisan karo bapak pembina saya, Pak Fatahur, di stasiun. 7 orang berangkat ke stasiun ngambil tiket. Ternyata mohon maaf Bapak Kabib Soleh ini gak bisa berangkat. Saya marah. Kenapa? Saya penjahat ya. Loh ini kan ada tanda belum vaksin. Adanya belum vaksin karena masalah. Saya sakit. Keterangannya mana? Oh sudah saya sobek. Bojo kan berarti dablek. Wes akhirnya yang 6 berangkat ke Jakarta jemput anak. Saya pulang. Kak Sito. Baru teko mah lolo ijen lah. Ya apa anak pikir sudah apoteker, ternyata saya nggak bisa barengi. Ya Allah, dah nyocek nelongsone. Akhirnya Selasa berangkat, Senin berangkat, bawa kendaraan sendiri sama supir, aman. Lu pulang ngetek biaya akeh. Nah, ngeten nggih. Jadi ayo diikuti. Seperti yang disampaikan Pak Senin tadi itu. Ngapunten langsung Pak Senin ini. Bangun masjid begitu cepat selesai yang saya berdoa muga-muga bangun masjid ini gak mari-mari gak dadi-dadi, amin. Loh, monggo diamini muga-muga bangun masjid ini gak mari-mari gak dadi-dadi. Loh, amin ngoten lho. Loh, artinya tidak cukup seperti ini, bahwa masjid ini sudah number 1 teng Jombang. Sampeyan padosi teng kantor ana masjid koyo iki. Engko sampean iso nemokne tak bayari sampean. Transport sampean iso teliti ke sana, tak kei duit. Meso gak di duit. Tapi yang jelas ini number 1, luar biasa. Iki dinas pendidikan koyo ngene. Kenapa? Dasarnya satu Pak Senin tadi itu kompak. Laisal Islam illa bil jamaah. Tidak dikatakan Islam kalau tidak jamaah, artinya kekompakan, kekompakan mulai dari atas sampai bawah tadi. Wala jama'ata illa bila imarah, dan tidak dikatakan jamaah kalau tidak ada pimpinan, mesti orang sing menggerakkan. Tidak bisa kalau tidak ada menggerakkan. Jadi masjid seperti ini. Wala imarata illa bit ta'ah. Tidak dikatakan imarah kalau bawahannya itu tidak taat. Lah buktinya taat lagi wujud. Kalau sudah wujud begini, saya bertanya, ya, Pak Gufron, sing keke sampean dhewe ku disajane dhuwit sampean. Ngene iki. Kula jawab kakekmu, wani ku. Pak Samsul, sakjane dhuwit sampean pundi? Sing asli tek sampean ndi? Lah iki teng dompet niki. Bukan. Itu nanti bisa jadi punya orang jual pentol. Iso dadi tuku soto. Tapi yang sesungguhnya milik panjenengan adalah yang ini sebagai tumpaan panjenengan sedaya dateng surga Gusti Allah. Lah nek wis iki tumpaan nang
Surgane Gusti Allah kok mandek sampai di sini? Jangan. Harus diperbaiki lagi, diperbarui lagi. Saat ini kalau tanggap, omahe sapa sing luwih apik teko masjid iki? Wonten? Ade ana ngomong wonten, gak ilok. Mboten ilok. Ngapunten nggih. Di rumah itu ada masjid. Colek pada saat itu tak bongkar. Akhirnya ini Pak Senen cerita, begitu dibongkar langsung pondasi tinggi, digojloki sama orang kampung. Mas Habib kuyo opo? Wong nyarno kene, cek wani-wani nih, nggih masjid sakmono dukure, sakmono gedene. Begitu dinyek, saya matur ke abah saya. Saya matur ke Kiai Rafiq guru saya. Gampang meniku, budal nang batu ampar. Tawasul. Apalno? Hatamno Quran no kono, lah Quran. Akhirnya saya berangkat nang batu ampar. Uang pada saat itu di dompet ketika sudah ketemu sama Kiai Damanhuri tinggal 30.000. Kiai, gula gaduhan hajat nikah abangun masjid. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tuli hatam lagi Al-Quran. Hatamno Al-Quran. Duit karek 30.000 ngatamno Quran. Iki mangan apa? Gue bengi meni bareng. Akhirnya anak-anak santri keluar. Cong. Gue udah minta tolong lagi. Kenapa der? Apa Gus? Ayo bersama-sama kita khatamkan Quran. Yuk. Mereka pesen 15.000. Saya kasih uang 15.000. Yuk digi tanah, digi liwetan. Akhirnya sewenang. Nggak sampai 20 menit selesai. Begitu selesai, saya langsung ke Kiai. Alhamdulillah Kiai lestare. Masya Allah, Sayyidina Ali sampean. Saya beginikan. Ayo, yuk dungo bareng-bareng teman iki. Di beberne kloso. Di beberne kloso, beliau tawasul. Sampean sing ngamini, aku sing dungo. Insya Allah rezeki sampean kok lancar. Dungo. Tadinya tidak ada glodok, tidak ada mendung, tiba-tiba langsung udan tom. Weres koyok dene dino niki wau. Pak, Julai ini teng griya panas sampe bingung aku yo apa kok panasi koyok ngene iki gak ono kipas angin, ono kipas angin sipuk sawange akeh pisan. Engko lha yo apa nek ilek kok karo Pak Amin. Wis, saestu niki kula mboten boros. Begitu Pak Juli ini Pak Amin kondur, kira-kira dugi mriki lho sentul nek panjenengan udan tok weres sampai kula berangkat mriki niki sore niki. Lah itu Kiai Damanhuri ngendikan, Habib, insyaallah rezeki sampean kaanggui bangun masjid kaya udan niki. Amin. Jadi rezeki sampean kanggo bangun masjid kaya udan niki. Saestu. Begitu pulang langsung brak wong ngirim besi, ngirim semen. Nah, coba dilihat itu orang yang nyumbang itu beb. Matur lagi saya. Ternyata datang itu tanpa diminta, tanpa harus pakai proposal, tanpa harus kecuali satu. Pak Suwoto Adiwibowo, Bupati. Nah, tapi sudah peresmian, hanya belum dilepo, belum keramik pada saat itu. Akhirnya wong sing nyumbang iku ewangono ndonga Fatihah tawassul nang Rasulullah nang Nabi Ibrahim alaihissalam so pengerti kok terus cepet iso tindak haji. Mereka itu beb inggih. Nah, ini ada dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah, ini dasarnya. Wahai orang-orang yang beriman, satu perintah Gusti Allah setelah nimbali niku kita beriman. Apa perintahnya?
ittaqu wadiyo awak takwalah kamu wabtagu lan goleo jaluo coba usaha mintalah kamu kepada siapa ilahi maring Gusti Allah jaluiku alwasilata sarana perantara coba ngapunten nggih sarana perantara seperti tadi saya perantara apa nang pesarian maca Al-Qur'an ngatamno Al-Qur'an soale anduweni hajat anak-anak besok mau ujian malam hari ini dikumpulkan istighosah tawassul nanggone para kiai nanggone para leluhure nanggone wong tuane sing wis gak ana guru-gurune nah iki wasilah soale anduweni hajat meneh ujian njaluk diparingi kemudahan barokah lan manfaat dhateng ngarsanipun Gusti Allah dodol mobil dodol sawah yo nganggo perantara jenenge maklar lha ngoten lagi ini sarana perantara wajah itu tapi ojo meneng tetap kamu setelah itu belajarlah kamu jihad fi sabilihi la'allakum tuflihun menawa dadi golongan sing oleh keberuntungan kebahagiaan lha ngoten pun cerita suatu saat ada orang tua di lereng gunung Masjidil Haram teng Arab mriku berarti wong tuwa muter akhirnya ada anak kecil melihat Mbah mulai kala wau kula ningali sampeyan kok muter ae apa sampeyan iya le aku ngelak tenan le masyaallah ngelak aku le butuh banyu aku le oh monggo Mbah akhirnya simbah niku diajak bocah cilik iku mau kalih betok gothek ngoten monggo mandani kula munggah teng kono lho bocah iki ya apa sih sampel piye wong aku ngelak kok malah diajak munggah nang gone ndukur gunung padahal mestine banyu iku nek gone ngisor logika begitu sampai teng ndukur nggih terus dijak lenggah monggo Mbah lenggah teng mriki Mbah teng watu mriki Mbah niki nggone sembarang kalir terus niki nggone sembarang kalir niki aturi bocah cilik tapi sesungguhnya bukan di situ akhirnya Mbah kula tak ndonga jenengan sing ngamini begitu ndonga diawali dengan apa ya Allah simbah niki mulai kala wau muter mawon mados toya ya Allah mesakaken ya Allah nyuwun ya Allah supados dipun kersakaken wonten toya teng mriki ya Allah kanthi wasilah dateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, coba kanthi wasilah dateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah nyuntu ya Allah nyuntu. Terus gotik niku ditutukaken. Tuk 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 ping 3 metu banyune sing dikarepno. Alhamdulillah. Oh, coba njaluk teng sinten niku Gusti Allah bukan di batu itu maka kita pesarian pun demikian ya Allah kanthi wasilah tawassul ziarah datang kubur mbah kula ya Allah kula gadah hajat Allah nyuwun ya Allah setunggal dipun sepura dosa-dosane mbah niki ya Allah lan menika kula kagungan hajat ngoten ya niki nggih hadirin hadirat rahimakumullah mila saking menika penting saya sampaikan bahwa ternyata bangun masjid kaya ngeten iki muga-muga lek kepingin jariyah duwe iku terus sebagai duwe sampeyan terus tidak berhenti sampai di sini. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Pada saat nuzul Quran ngeten niki yang paling penting lagi adalah satu, setelah warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan baik dan benar, sihhatus sanah, sah sanate nomor loro. Nggih. Muwafaqatuha liwajhin min aujuhil Arabiyah. Nggih. Senajan mboten paham betul tentang kaidah Arab, wong maca Quran kudu eruh tulisan Arab. Kedah ngerti tulisan Arab walaupun lemah. Lebih-lebih belajar Quran ngapunten nggih, ojo sampai menggunakan bahasa Indonesia Latin. Tulisan Latin kan wonten nggih. Memudahkan moco dadak ngisore Quran sing ana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ngisore ana a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Kenapa? Itu akan berubah arti. Contoh saya Habib Soleh, Habibun kekasih, Solihun jelas napa Bu? Jujur mawon, Solihun ganteng, oh soleh, gitu. Habib Soleh, coba ditulis Latin itu di Al-Quran, soleh tulisannya apa? Saleh. As-saleh itu artinya mencret. Berarti Habib Saleh, Habib mencret. Ini gini. Huwallahul khaliq. Coba, dialah Allah pencipta. Tiba ada tulis ini, wallahul khaliq. Dialah Allah tukang cukur alias kapsalon. Naudzubillah. Gak boleh. Jadi maca Quran kudu salah satu adalah ngerti walaupun apa Arab, kaidah Arab walaupun lemah. Karena di dalam Al-Quran huruf hijaiyah itu ada makharijul huruf. Saya motivasi supaya bapak-bapak setelah ini lepas kados teng Masjid Al-Falah sore sampai tinggali. Sore ini pakaian dinas doyo, pegawai-pegawai negeri. Rumahnya mana Bu? Probolinggo. Rumahnya mana Bu? Pasuruan. Pulang dari kantor tidak langsung pulang. Nyempatkan untuk belajar koyok lari TPQ. Nah, itu TPQ ibu. Taman Al-Quran untuk ibu-ibu. Sepuh-sepuh. Nggih belajar. Alif fathah a, ba fathah ba. Ba, gitu. Jadi ada yang menggunakan titiak rotal, tuduwa alhamdulillahi rabbil alamin. Tuduwa ada yang seperti itu memudah. Bahkan saya dulu pernah masih tahwis tuwek, pokoknya untuk si jangkep, kuping gak kopok, nggih. 1 minggu kumpul, insya Allah bisa. Tapi menggunakan titiak rotal. Sing penting manut. Kalau sampai pernah menyampaikan seperti itu, terus diadakan diklat teng Kediri, nyatanya bisa. Manjadda wajada, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ini minimal ada sihhatus sanah, terus ngerti kaidah Arab, yang akan sampai pada makharijul huruf, sifatul huruf dan sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa demikian? Bahwa an-nasu kullun halak, menungso kabeh iku rusak illal alimun. Menungso kabeh iku rusak kejaba wong sing alim. Artinya berilmu, tolabul ilmi. Al alimuna kullun halaka illal amilun. Kejaba wong sing alim iku gelem amal. Wong iso maca Quran tanggane gak iso, dulure kok gak diajari. Minimal ya tawa ta. Pak sampean kula muslim, tak tontok koyo gak tahu jamaah, koyo gak tahu maca Quran. Ayo belajar yuk bareng-bareng, ketuk tular. Bukan berarti meminter. Al-amiluna kullun halaka illal mukhlisun. Wong sing amal-amal kabeh ku rusak kabeh kejaba wong sing ikhlas. Al mukhlisuna
fi hadirin adzim, tapi ikhlas itu berat untuk dilakukan. Sehingga kados traweh, poso, sekarang duduk di sini ini ibadah. Dan orang ahli tasawuf mengatakan bahwa ibadah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah yakhafuna adzaba. Oleh gelem ninggalno sembahyang, wedi ninggalno poso, wedi gak teko acara nuzul Quran temriki, semata-mata takut mlebu nang neraka Gusti Allah. Semata-mata takut oleh azab Gusti Allah. Yang anak buah, yang bawahan wedi disnene karo pimpinan. Tingkatan yang seperti ini adalah khusranun azimun, kerugian besar. Kenapa? Karena wedi iku kadang-kadang terus wani. Hari pertama sholat masjid penuh, teng Sapon Pak Jumadi, duka teng Embul. Hari kedua rodok mengaruh. Hari ketiga tambah mengarep. Hari keempat cek ke pasar. Mereka yang tadi itu full ke masjid, barisan pertama di pasar. Saestu bisa dibuktikan. Hari pertama warung iku warung teracak, ditutupi koyo-koyo. Terus hari kedua rodok munggah didik. Hari ketiga belas yang namanya apa? Iman katanya bagian daripada apa? Malu. Bagian pada iman hilang sama sekali. Al haya'u minal imani gak ono. Los. Bahkan saiki wong nyelep-nyelep niku sambil nyelep pari gaban niku mbek rokokan ngukur. Padahal biasanya sebelum Ramadan tidak seperti itu. Koyo-koyo nantang. Niku nggodho. Wong nang nggone sawah-sawah aja nek kerja kesel. Ora tahu mbek rokok-rokokan bareng poso malah jarang. Lho ngeten iki nggodho keimanan kita. Nggih, nggodho. Yang kedua, tingkatan yarjuna ujurahu wa thawabahu. Oleh ibadah sholat, oleh poso, oleh traweh semata-mata golek pahala, golek ganjaran. Bangun masjid jariah, golek lem-leman. Nggih, padahal tingkatan kedua ini ujung-ujungnya adalah takabburon. Nauzubillahi min dzalik. Masjid ini lek aku sing dadi panitia, gak ira. Jare malaikat ceret. Mari ngono terus. Lah ya aku wingi ku lho. Jariah 5 juta. Gak diomongne. Takmir ku sampel ben. Mbok diomongne supaya krungu kabeh. Lek aku iki tukang jariah. Lho, dhewekne gak apa-apa sing jariah. Dulur-dulure, lah ya ponakanku iki lho jariah. Ngono lho gak diomongne. Kurang ajar. Nah, iki takabur. Lah terus ya apa? Ibadah yang moga-moga kita bisa sampai pada tingkatan ini adalah yabtaguna ridwanahu wa rahmatah. Semata-mata yang kita lakukan ibadah itu adalah untuk golek ridho lan rahmate Gusti Allah. Titik. Nah, untuk sampai pada ridhone Gusti Allah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang adalah juara 1. Tuh. Bu, juara 1. 1 adalah kita jujur dengan diri kita sendiri bahwa kita punya. Kenapa kita tidak zakat? Kita ada kewajiban untuk mengeluarkan. Kenapa tidak? Jujur pertama. Kemudian yang kedua adalah amanah, bahwa kita menerima tugas amanah dari panitia, dari ini itu adalah amanah. Semata-mata kita lakukan adalah RA, golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Pada saat melaksanakan juara ini, beban yang sangat adalah satu, apa? Sabar.
Nyekel duit sabar. Menerima amanah tadi sabar. Kenapa? Karena harus tabah menerima ujian tuh. Tabah ujian. Ujian ada kalanya susah, ada kalanya senang. Lah, yang senang ini yang membahayakan. Ngapunten. Ada tabah ini karena musibah mobil kesenggol, tabah. Tapi oleh kenikmatan menang-menang ono wedok teko wir. Wis ta pokoke wayu duit nyekel. Yang terjadi pada diri saya harus menyampaikan. Kula diundang 40 dinone wong lanang sida. 40 dino untuk tausiah gini. Setelah saya menyampaikan keperucut. Gak kabeh pekerjaan keburu-buru iku perbuatan setan. Ana telu sing kudu keburu-buru. Siji, duwe utang. Kok duwe duwe, wis duwe duwe nang cepet disauri. Nomor loro, wong mati, wis mayahe nang dikubur. Nomor telu, lek ana anak wedok wis wayahe nang dirabekno, Mas ya tah rondo kaya ngene iki kok wayu minggi-minggi kula dhewe nggih purun kok. Kula ngoten. Lah para kiai Gus-gus termasuk Mustofa Bisri. Saestu niki. Lah kula dapuk kiai ngendikan benjing dugi Pak Julaini. Ngapunten Kiai, wau dalu sing diaturan niku saestu napa? Napa? Kok kadose ngarepaken ponakan kula. Lho, nggih ta? Lah niku nggih kersa sanjenengan. Iki apa ya? Kate ngomong gak iki eman-eman. Iya iki apa iki mbokne? Mau mudhun teko jamaah Jumat surbanan ijo ngoten. Mik kula badhe matur. Mik nggih. Apa sampeyan kate basa barang rayu ndak iki lho aku eman-eman iki. Lho, iku keturunan Nabi. Iya nomor 29. Gak kabeh keturunan Nabi iku apik. Akeh sing bejak. Gak tayek-tayekan. Nggih. Pun benjing kula ngaos teng Kediri Bogor. Malam 2:30 nembe mantuk ditunggu teng wingking. Pun kepundi sampeyan sampe dalu. Lho ngaji Mas biasa. Ngaji lagi berkati. Berkati iso pesen nang ngene warung-warung. Dicokot niki berdarah. Wah terus ampun ya apa ngomong kate matur mboten siyos gak wani. Siyos iki modal iki ya ono ae dhuwit tapi kanggo modal iku gak ono wis. Ampun rawame sampai toko Pak Samsul barang krungu Habib Soleh wayuh. Ya Mas Duki, Beb jarine wayu. Nggih. Api. Endi nyonyane jan menene akad lagi. Kula ngisi teng KPI Ar-Rahman. Cerita wis. Ya Mas Duki numpaki. Aku seneng kaya Habib iki aktif, disiplin, Masya Allah. Benahat lagi martek kombuka, esok rene muga-muga panjang umur sehat walafiat, masih tah bojone loro. Wonten nyonya kula, pun mulih tibane wis umum Mas. Pun sakniki lebih baik ngapunten nggih daripada sampean terus no sing kono, sampean kudu metu teko kene ora oleh nggawa apa-apa. Wah iki ora nggawa apa-apa. Artinya apa? Ojo gampang keprocut omong. Senajan iku bener. Sebab menungso iku enggak golek kebenaran tapi nglakoni golek keselamatan. Kalau langsung jangan gampang melakukan benar karena benar belum tentu selamat. Tapi lakukan segala sesuatu untuk keselamatan. Oke? Saiki nggawa mobil, sret, wis jelas kok pinggir kiri. Nok kono rebut-rebutan napa? Uber-uberan. Sampeyan tetep pokoke aku nok kiri. Ane gak ditobruk. Nanti siapa? Selamatkan dirimu. Miso minggir titik nang ngene trotoar. Jadi benar tidak menjamin selamat, tapi selamat mesti nglakoni kebenaran. Hadirin hadirat rahimakumullah, mila kesimpulan akhir setelah saya sampaikan tadi adalah apa? An-nasu. Niki adalah al-insanu qasrun sab'un. Menungso itu adalah terdiri dari 7 lapis. 7 lapis. Yang pertama adalah as-sadru, dodo. Nek wis ngoten niku ya napa?
Ngelus napa? Jitok. Lek ana bojo sing ngoten niku, Bu, ngapunten Bu. Ilingo, ojo sampai gampang wong lanang iku ngelus jodoh. Ya Allah, bojoku cek jahat ya Allah. Ojo sampean jogo. Soalnya akhir-akhir iki kuwatah kopiah niku sing klodok. Gara-gara wong wedok nyengit. Wong wedok nyengit iku iki sing klodok. Mari ngono lodok kopiah. Mengiso. Celana iku lho cilik iki. Tapi wetenge iku njembruk. Lapo iki ne cuwilik lapo. Sering diseneni bojo. Hati sampean. Hati-hati sampean. Akhirnya ngapunten nggih. Kathah-katahi wong lanang iku ngapunten muga-muga panjang umur sehat walafiat. Akeh wong lanang iku mati dhisik. Soale jahate wong wedok. Lah wong wedok saiki macake iku gak cukup tempel 3, 5. Oh, 5. Wis umur piro iku? Umur swidak. Ya Allah, lah kok koyo ngono seperti masih 17 tahun. Iki lek kleru ngomong koyo mau. Aku yo gelem kok. Ilang bedake. Oh, elek. I'lamu annamal hayatud dunya laibun. Oh, ketahuilah bahwa manusia hidup di dunia ini adalah coba tahap yang pertama itu laibun. Playground. Paut. 8 tahun ini permainan, dunia permainan, usia 1 sampai dengan 8 tahun dunia permainan. Bu, nomor 2, walahun, ngamplah. Cara wong guru niki psikologi adalah napa niki? Vakum norma. Dikei pelajaran akhlak, ngerti. Nulis soal 100, tapi perilakunya bejat. Kenapa? Karena niki mau. Masa nggak bisa dibohongi? Kecuali pendidikan yang terus-menerus. Aturi Pak Senen mau pembentukan karakter. Saestu niku lahun ngamplah. Cara napa niku? Wong Jawa diobong gak mempan, morot disiram gak teles. Sampai Nabi niku nek mantun salat duha. Doa itu tidak cukup Allahumma inna duha duhauka. Tapi apa? Allahumma inni a'udzubika min waladin ayyakuna bala. Ya Allah, daripada saya punya anak betitur dablek ya Allah, luwih apik gak duwe anak. Tuh, nah Gusti Allah langsung. Allahumma inni a'udzubika min imra'atin masyibatan qoblal masyibi. Ya Allah, timbang aku duwe bojo ndadekno putih rambut sadurunge wayahe putih ya Allah, luwih apik gak duwe bojo. Ngapunten Pak Senen, putih jenengan boten karena bojo lho. Terlalu kata mikir nggih. Bukan karena cerewete bojo boten, banyak tugas yang harus diselesaikan nggih. Lho nggih, niki Nabi masyibatan qoblal masyibi ya Allah, timbang aku duwe bojo ngregetno ndadekno putih rambut sadurunge wayahe putih sama tinggal rambut kula. Ireng bojo kula niku solihah. Oh nggih. Nomor 3, Allahumma inni a'udzubika min malin katsiron ayyakuna adzaban. Ya Allah, gak ndek donya akeh ya Allah, gak apa-apa. Sing penting rezeki cukup daripada donya akeh menyiksa diriku ya Allah. Niki Nabi. Treke pitu. Pas zuhur ana kabar nok gone Surabaya nobruk. Sing siji nok Malang kecemplung, sing siji nok Jogja ya tubrukan dan seterusnya. Akhirnya lola ya gak sholat zuhur, gak sholat asar, gak sholat maghrib sampai meneh gara-gara treke nobruk kabeh. Iki jenenge donya sing menyiksa. Lah ya apa? Sing penting rezeki yang cukup. Cobi mobil kata sawai ombo, disuguhi sate ora gelem, disuguhi kopi emoh, rokok apa meneh, es no. Padahal teh manis gak gelem, tebune 120 hektar. Lah sing gak ndek tebu, hidup pas-pasan, santap saja semuanya, merdeka. Berarti akeh ndi rezekine sing iki mbek iku mau. Akeh sing gak duwe akeh.
Nah, itu yang kita harapkan. Akhirnya kita mohon kepada Allah, ya Allah, nyuwun ya Allah, kenikmatan yang menjadikan diriku bahagia sejahtera lahir dan batin niku gak donya akeh, percuma tak bergun. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. As-sadru ngelus dobo. Wa batinus sadri al-qalbu. Nggih. Jeroane dodo niki napa? Ati. Ala inna fil jasadi mudghah. In solahu solahati jasadu kulub wa in fasadu fasadatu ala wahyal qalb. Wong tuwa sampai ati gak kok kaki dijogo atine. Dr. Kiai Haji Musta'in Romli pas dulu tahun 81 saya diajak ke Bangpedah Galis Bangkalan Madura berumuni masuk kula qiraat kula dikeng qiraat kali Musta'in. Lah wonten sing digoleki Musta'in niki kula persis ngeten niki eling saestu. Mana ini Kiai Amin rekan pendekar yang mriku di belakang sendiri kula Kiai saya Kiai apa sampean makna budi lapo sampean kono mburi ayo ke mriki todus Kiai izin Kiai tidak kopiah. Loh, jangan karena kopiah, nomor situng nika akeh Pak Amin. Nomor siji adalah ati. Loh, Kiai Musta'in ngendikan seperti itu pada napa niki pendekare Madura. Jangan karena kopiah, hatinya ini. Loh, ngoten nggih. Cuman kita ini adalah berakhlakul karim. Pak Senen kopiah apik licin ya kono buah kopiahan. Lah ngoten. Pun selanjutnya adalah wabatinul qalbi jeroane ati arruh nyawa. Yang nyawa itu sudah kontrak dengan Gusti Allah ketika di Lauhil Mahfuz. Termasuk juga yang tadi di depan saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil kepada ruh-ruh termasuk ruh kita ini untuk berangkat haji. Yang pada saat itu ternyata jawab labbaik Allahumma labbaik. Kok ruhe Pak Julaini ku labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ping pindho berarti haji ne ping pindho. Nek ping 10 ping 10. Lek gak belas gak jawab belas lah iki. Coba nek gak belas yo apa? Nek Quran nol. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah ora bakal merubah nasib seseorang kejaba awake iku sing rubah dhewe. Artinya, ya Allah, mbok menawa biyen kula niki roh ketika dipanggil Nabi Ibrahim mboten jawab labbaik Allah ya Allah, kula sakniki saestu nyuwun ya Allah dirubah supados kula niki saged nindakaken rukun Islam sing nomor 5. Kula nggih ngoten. Masuk gak duwe kula PLN Pak, pegawai luar negeri sertifikasi TK. Pertama disaksikan Pak Samsul kepingin saestu terus DP nanggone ya Delan Ali. Allahumma ballighna al-Makkah wal Madinata wal Arafata warzuqna hajjan mabrura wardu anna wa filana warhamna anta munafangsuna kaum kafirin. Ono undian teng Joso termasuk Pak Gufron. Lah niki oleh kula Korpres umroh. Wah, terus mata niku dadane gubernur Imam Utomo boto. Arek cilik kaya kula sing elek ngeten iki. Jombang dijukuk kula ya soleh terus Gus Jamil 2004 berangkat haji. Donga niku Allahumma balighna ya Allah, umroh to ya Allah, kula kepen haji ya Allah, saestu ya Allah. Tibane diberangkatno haji sik disangoni ya dudu kono sarung barang wis pokoke wis nek kono nangis ya Allah. Bojo kula niku kula kelonin to ya Allah. Ya Allah, kula kadang-kadang mangan dikai kok kula sing mriki terus ya Allah ping pindho ya Allah. Mantun niku kula nyuwun ya Allah supados bojo kula saged nindakaken mriki. Diamini Gus Dim Yati Rohmi bersama kiai-kiai termasuk Gus Ali Tulangan. Amin, amin, amin. 2007 jam 10 ditimbali Gus Taufik. Cak, umpama sampean tak kesempatan haji karo bojo sampean iso. Tapi jam 12 untuk tuntas. Siap. Siap. Iki duit dhewe bayar iki ya apa? Nang Mbah Dur kula Trawasan. Dikek gendelan duit
karet-karet. Oke, apa anane iki? Oke, berangkat. 2007 berangkat Pak Senin. Ngidonga niku antaku nak khutbah doa. Loh, temriko ndonga kalau memang ya Allah, mriki pun ping 3 ya Allah. Tapi saya sing dereng sempurna ya Allah. Nyuwun malih ya Allah, kula mriki ya Allah. Wah, akhirnya 2009 2010 Imron Jamil. Tane Beb tak kei kesempatan 3 judul. 12,5-an. Maksudnya ya sak judul 12,5. Oke. Oh, berangkat kula. Mantun niku terus berangkat sak badane umroh kula diundang Dinas Pendidikan teng ruang pertemuan mriku. Ngomong-ngomong ngajak jamaah oleh akeh. Akhirnya kesempatan malih berangkat. Alhamdulillah, tahadus dinikmah. Kula cintakaken. Cinta kepada doa. Dia duwe ora dia duwe. Bahasane umroh ping pira? Cakot ping 6. Hajine cakot ping pindho. Tapi duwe gak duwe. Nah, niki berarti rezeki itu adalah minallah. Pun kula terusaken wa batinur ruh al hayat. Jeroane ruh itu adalah kehidupan. Nah, hidup gak mesti. Nok pondok niku pinter nyanyi, pinter olahraga, ujung-ujungnya mulih dadi kiai. Kata itu hidup dan kehidupan. Nok pondok khodam pembantu kiai, ternyata mulih nyalon gubernur bupati dadi. Loh, ngoten niku. Jadi itu adalah wabatinul hayati asir rahasia Gusti Allah. Nah, bagaimana untuk mengungkap rahasia? Gini kuwi termasuk rahmat kudu disonggek kali trungo, muhasabah dan sebagainya. Pun wabatinus sir al ilmu. Ilmu pengetahuan ada makomnya. Pak Julaini dulu lulusan apa? Kok sekarang di Dinas Pendidikan? Apa pada saat itu pernah berdoa kepada Allah dados tiang pejabat di Dinas Pendidikan? Pak Senen apakah pernah berdoa dan apakah jurusannya? Apa memang jurusannya di pendidikan? Belum tentu. Karena itu adalah rahasia saking kersanipun Gusti Allah. Wong maca, lah ya wong iku lho. Wong duduk dokter jadi kepala rumah sakit umpama. Lah ya wong iku lho dokter, kok dadi kepala dinas pendidikan, rahasia Allah. Pun wabatinul ilmi al-fahmu, bahwa rahasianya ilmu, jeroane ilmu adalah kefahaman. Maksudnya bahwa orang tidak butuh pinter tapi butuh pengertian. Moga-moga kita semuanya adalah ngerti dengan apa fungsi kita hidup, minimal adalah anfa'uhum linnas. Maka yang bisa saya sampaikan, moga-moga sedikit yang sampaikan adalah bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il mihani wal ihani wal ahwali wal baliyat wa tusallimuna biha min jami'il fitani wal asqam wal afati wal ahad wa tutahhiruna biha min jami'il biasiat wa taghfiruna jami'adz dzunubat wa tamku biha jami'il khafi'at wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha idza darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Allah ya Allah ya mujibad da'wat. Rabbana taqabbal minna siyamana wa nukana wasudana qulna wa takhashshu'ana wa dhunna min tafsiruna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al-afdal min kulli yadin. Allahumma nas'aluka tamamal afiyah. Allahumma nas'aluka dawamal afiyah. Allahumma nas'aluka syukra 'alal afiyah. Allahumma nas'aluka ghina 'anil nasi ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil amali wa ahlil khair wa la taj'alna ya Allah min syarri dhair wa la taj'alna ya Allah wa iyyahu min ahlil ma'asi
المعاصي والمنكر ولا تجعل يا الله وإياهم من أهل الفتنة والضلال ولا تجعل يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, segala puji bagi Allah. Rangkaian acara pada malam hari ini terlaksana dengan sempurna, semua atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian berakhir pula kegiatan pada malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di Ramadan tahun mendatang dengan menjadi pribadi yang baik. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.